apa dan kenapa Mas? Ya, intinya demi suksesnya pertandingan Indonesia melawan Bahrain di GBK Dewa 19 All Star, promotornya semuanya rela menjadwalkan ulang postpone ke tanggal 6 September 2025. Hey, kembali lagi di channel Ablem TV, channel yang akan membahas seputar berita Timnas Indonesia. Ada berita apa hari ini? Makanya itu saksikan dari awal sampai akhir biar kagak salah paham. Langsung saja ke berita pertamanya, ada apa? Saksikan. Mengejutkan, FIFA menobatkan Marcelino Ferdinand masuk 6 bintang AFC untuk tahun 2025. Gelandang Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand masuk ke dalam 6 bintang Asia yang patut diperhatikan pada 2025. Selesai artikel FIFA pada Jumat 27 bulan 12 2024. FIFA merangkum 6 pemain muda Asia yang sedang berkancah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, termasuk Marcelino Ferdinand dengan timnas Indonesianya. Marcelino Ferdinand membawa perpaduan keterampilan teknis yang mengesankan dan kemampuan membaca permainan sebagai gelandang serang, tulis FIFA dalam situsnya. FIFA juga menyoroti perayaan gol Marcelino Ferdinand yang disebut sebagai selebrasi ikonik. Pemain bernomor punggung 7 itu duduk santai di kursi setelah mencetak gol keduanya ke gawang Arab Saudi. Penampilannya memukau para pengamat dan puncaknya yang mencetak 2 gol dalam kemenangan bersejarah Garuda atas Arab Saudi pada bulan lalu, imbuh FIFA. Selebrasi ikoniknya di mana ia duduk dengan santai dan berpose di kursi telah ditiru di taman bermain di seluruh Indonesia, ujar FIFA. Kabar selanjutnya datang dari pemain abroad Pratama Arhan yang bermain di Korea League. Resmi tidak bekerja sama lagi antara Pratama Arhan dan juga Suwon FC. Lantas, kemanakah Pratama Arhan akan melanjutkan karirnya? Semoga saja di tahun 2025 ini Arhan Pratama mendapatkan klub yang sangat cocok olehnya dan diberikan kesempatan menit bermain yang lebih banyak. Berbanding terbalik dengan Arhan Pratama, Asnawi Mangkuwa Alam justru memperpanjang kontraknya dengan klub Thailand yaitu Port FC hingga tahun 2029. Wow, durasi kontrak yang sangat panjang. Walaupun Asnawi banyak yang mengkritik karena keputusannya pindah dari Liga Korea ke Liga Thailand yang mengakibatkan penurunan performa Asnawi Mangkuwa Alam di timnas Indonesia, sehingga beberapa kali Asnawi tidak dipanggil ke timnas senior. Di sisi lain, kabar abroad, pemain timnas Indonesia yang berlaga di Liga Denmark makin panas kabarnya. Kemarin Kevin Dix makin dekat dengan Bayern Gladbach. Sekarang dirumorkan dekat dengan Trabzonspor Liga Turki. Tampaknya Trabzonspor semakin dekat untuk merekrut Kevin Dix. Klub asal Turki itu telah membuat kemajuan besar dalam upaya transfer yang berlanjut dengan kecepatan penuh. Perkembangan penting mungkin terjadi pekan ini. Melansir dari media Turki Karadeniz de Sonata, Trabzonspor disebut-sebut telah mencapai kemajuan besar dalam transfer Kevin Dix, 28 tahun, yang kontraknya akan habis pada akhir musim. Copenhagen diketahui menyambut baik tawaran tim Claret Blue yang ngotot
kepada Kevin Dix. Disebutkan para pihak terus melakukan negosiasi untuk transfer Kevin Dix dan perkembangan penting mungkin terjadi pada pekan ini. Tulis laporan tersebut. Manajemen mengambil tindakan ketika pelatih Senol Guneos menyetujui transfer Dix yang telah berkali-kali diawasi oleh pejabat Trabzonspor Sport dan menyiapkan laporan positif untuk akuisisi tersebut. Akankah Kev ke Liga Turki? Seperti yang kita ketahui, Liga Turki tidak termasuk 10 besar liga terbaik di dunia. Dan semoga saja Kevin Dix di tahun 2025 ini karirnya terus cemerlang di Liga Eropa. Sebelum kita lanjut ke kabar utamanya, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga kalian sehat selalu, rezekinya pun lancar. Amin. Mengejutkan, media Belanda ungkap ada pemain timnas Indonesia bakal pecahkan rekor transfer. Back timnas Indonesia Mads Hilgers menjadi sorotan media Belanda. 20 Insight, dia disebut akan memecahkan rekor transfer jika dijual FC Twente. Tingginya nilai transfer Hilgers ini tak lepas dari performanya bersama FC Twente. Selain itu, usianya yang baru berusia 23 tahun menjadi faktor utama. Rekor transfer Stam bisa sepenuhnya dipecahkan pada tahun ini. Kami melihat kepada Mads Hilgers secara khusus, tulis 20 Insight. Back 23 tahun masih memiliki sisa kontrak setahun bersama FC Twente setelah musim ini dan bisa membuat perpindahan memungkinkan. Harga pasaran pemain Indonesia tidak kurang dari 9 euro. Jika dijual seharga itu, rekor Stam akan dipecahkan. Sambung ulasan media Belanda. Mads Hilgers beberapa waktu belakangan ini santer dirumorkan mendapatkan perhatian dari beberapa klub seperti Sevilla hingga Bologna. Gimana komentar kalian? Pemain keturunan Indonesia asal Belanda, Dan James, buka-bukaan ingin bela timnas Indonesia namun diabaikan Sintayong. Nenek saya lahir di sana, Surabaya. Sejauh ini PSSI belum pernah menghubungi saya, ungkap Dan James. Saya terbuka untuk itu. Bermain untuk timnas Indonesia, bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi. Imbunya setelah berlaga 10 kali di Liga Belanda musim ini. Back satu ini mencatatkan rapor yang cukup baik untuk 2 musim belakang ini. Terdapat peningkatan dari musim 2023 sampai 2024 ke musim 2024 ke 2025. Tahun 2024-2025 Dan James cukup produktif dengan cetak 1 gol dalam 10 pertandingan. Meskipun jumlah golnya tidak terlalu banyak, namun kontribusinya terhadap tim tetap signifikan. Gimana menurut kalian? Apakah beliau pantas untuk memperkuat timnas Indonesia? Tak hanya Dan James yang bermain untuk Head Eagles, kiper keturunan Indonesia yang bernama Donny van den Heuvel mengaku siap membela timnas Indonesia jika diminta. Kiper berusia 21 tahun ini sekarang bermain di salah satu klub besar Belgia, yaitu klub Brugge. Donny menyatakan kesiapannya jika dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia. Donny bahkan diketahui mengikuti Instagram PSSI. Donny van den Heuvel merupakan kiper yang lahir di Delft, Belanda pada 28 Mei 2003. Artinya ia saat ini masih berusia 21 tahun. Karirnya sebagai pesepak bola diawali di Akademi ADO Den Haag yang kemudian ke Ajax. Ia bermain di Ajax sampai tahun 2020 lalu dan pindah ke Leeds United U21 setelah 4 musim bersama Leeds United. Penjaga gawang berusia 21 tahun ini akhirnya pindah ke klub Brugge. Gaskeun gak nih atau tetap pilih Emil buat duet sama Bang Pais? Gimana menurut kalian? Kabar berikutnya dari pemain keturunan Indonesia lagi, Tristan Gojjar baru saja menambahkan tato terbaru di dadanya dengan tulisan keluarga. Saat ini Tristan sedang dipinjamkan oleh Ajax ke PES Zwolle dan bermain satu tim dengan pemain timnas Indonesia lainnya yaitu Eliano. Namun sayangnya Tristan sedang dalam masa pemulihan cedera. Tristan bek kanan muda yang sangat potensial, tidak pernah melupakan asal usulnya dari mana keluarga mereka berasal.
Kabar berikutnya ada kabar buruk bagi timnas Australia, tapi menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Kabar buruk menimpa timnas Australia. Pemain andalan mereka Alessandro Ciccarati 190 cm dan Harry Souttar 200 cm mengalami cedera menjelang menghadapi Indonesia pada Maret tahun ini dalam ajang kualifikasi Piala Dunia Round 3 zona Asia. Hal ini tentu menjadi kabar baik buat Indonesia untuk bisa meraih kemenangan di kandang Australia, karena di atas kertas timnas Indonesia bisa mengungguli timnas Australia. Terlebih mereka kehilangan dua sosok kunci ini akibat cedera. Meskipun begitu, mengalahkan Australia bukanlah hal mudah karena mereka bermain di kandang. Belum lagi Indonesia punya kekurangan di barisan lini depan yang kesulitan dalam mencetak gol. Dalam melawan timnas Indonesia sendiri akan dimainkan pada tanggal 20 Maret di Stadion Sydney. Oke, cukup sekian kabar timnas Indonesia terupdate hari ini. Terima kasih banyak yang sudah pantengin dari awal sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan jejak like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga jangan lupa tombol loncengnya agar tidak ketinggalan kabar timnas terupdate-nya. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.